Oke, kita lanjutkan lagi. Kita sudah melihat dunia manusia, bagaimana itu dimaknai gitu ya. Dengan kata lain, bagaimana manusia memaknai pengalamannya. Ada banyak cara di situ. Kita sudah lihat ada cara macam-macamnya, cara sains, lantas cara apa lagi? Filsafat, agama. Dan yang satu lagi, bagaimanapun adalah seni. Dan kita sudah lihat bedanya kurang lebih seperti itu. Nah, dengan kata lain, yang akhirnya saya mau bilang adalah, nanti dikumpulin nanti aja lah. Kumpulin nanti aja tugasnya. Yang saya mau bilang adalah bahwa seni itu dalam kaitannya dengan Lebenswelt, dengan dunia manusia dengan dunia pengalaman manusia yang dihayati itu, tidak hanya berurusan dengan keindahan seperti yang di awal mungkin pernah saya sentilkan gitu kan ya. Jadi seni itu kaitannya dengan terutama sih dengan kebenaran. Dan khususnya karena ini bukan kebenaran yang abstrak sekali, ini kebenaran eksistensial. Kebenaran eksistensial ya. Jadi ya hal ini terutama muncul ketika Nietzsche bicara mengenai the aesthetics of existence, dan ketika Heidegger menalarkan mengenai seni secara baru ya. Oke, ini Nietzsche, kaitannya dengan Nietzsche yang membetot aesthetics ke arah eksistensi ya. The aesthetics, estetika pada akhirnya adalah the aesthetics of existence. Dalam arti cara manusia menciptakan dunia kehidupannya gitu loh. Seni itu. Lama sekali ini diabaikan, dilupakan, tapi sekarang muncul kembali itu ya. Estetika sebagai the aesthetics of existence itu ya. Jadi estetika atau seni itu berkaitan hampir dengan seluruh faset peradaban manusia. Segala proses penciptaan itu pada akhirnya adalah proses menciptakan dunianya yang khas gitu kan ya. Itu aesthetics of existence yang sekarang dalam neuroscience sering ada istilah lain yang kurang lebih mirip, proses autopoiesis, proses menciptakan dunianya sendiri dalam dunia neuroscience dan segala macam itu. Sekarang itu mulai isu baru yang diteliti gitu. Istilah dari Umberto Maturana dan Francisco Varela, autopoiesis. Auto sendiri, poiesis itu sebenarnya to create. Puisi itu sebenarnya menciptakan ya. Maksudnya menciptakan. Puisi itu bukan sekedar menulis kata-kata indah gitu. Poiesis dalam bahasa Yunani sebenarnya menciptakan, proses bringing forth something, menampilkan sesuatu yang tadinya tersembunyi. Autopoiesis, istilah dari Nietzsche, aesthetics of existence, istilah dari Heidegger, itu lain. Heidegger menyebutnya art is truth setting itself to work.
to work. Art is truth setting itself to work. Atau the setting itself into work of truth. Art is truth setting itself to work. Atau dia pakai kata lain lagi. Art is the becoming and happening of truth. Art is apa tadi? Dia bilang the becoming and happening of truth. Art is the becoming and happening of truth. Yang dalam kerangka berpikir Heideggerian, dia menyebut kebenaran itu apa? Kebenaran adalah aletheia. Yang disebut truth ini, truth adalah bahasa Yunaninya aletheia. Aletheia, ketersingkapan, ketersembunyian gitu loh. Truth adalah aletheia. Yang dimaksud dengan truth adalah sesuatu yang tersembunyi dalam realitas kemudian tampak gitu. Bukan, maka ini bukan soal, bukan kebenaran apa ya? Bukan kebenaran moral atau religius. Di sini truth-nya itu bukan kebenaran moral. Kenapa? Karena kebenaran moral itu biasanya kebenaran norma-norma hitam putih. Itu baik, itu buruk gitu kan ya. Yang ini jangan, yang itu harus gitu kan. Kebenaran moral itu soal norma baik buruk gitu. Itu tidak benar dan itu benar gitu kan itu. Jadi soal norma baik buruk atau benar salah, ini bukan itu yang dimaksud dengan kebenaran, bukan kebenaran normatif yang ideal gitu ya, seharusnya bagaimana, bukan. Jadi ibaratnya kalau orang mencintai, maka seharusnya dia betul-betul taking care, betul-betul sangat mempedulikan orang yang dicintai, kayak gitu-gitu kan ya. Kita seharusnya kan, itu kebenaran moral. Orang yang kalau mencintai seseorang maka dia tidak membunuh dan seterusnya. Dia tidak berkhianat, tidak merusakkan orang itu dan seterusnya gitu kan ya. Seharusnya itu kebenaran moral. Tapi kebenaran yang mau diangkat dalam seni itu bukan kebenaran itu. Kebenaran faktual. Ini kalau ini tuh orang suka pakai istilah lain, das Sollen. Ini tuh bahasa Jermannya das Sollen itu tuh ya. Apa artinya? Yang seharusnya, gitu kan. Kebenaran yang seharusnya, yang idealnya, das Sollen. Nah, yang diangkat oleh seni itu bukan itunya, das Sein. Justru faktanya. Seni itu kalau dibandingkan dengan kebenaran moral nggak gitu. Seni itu persis soal das Sein, faktanya. Coba dalam faktanya, cinta itu kan lebih rumit daripada yang biasa dibayangkan gitu kan ya. Apa coba? Sebut cinta itu, kerumitan dalam cinta. Oke, saya sebut dulu satu, cinta bisa membunuh gitu kan ya. Itu bisa, ya toh. Ketika seorang ibu begitu depresi, ya toh. Seorang ibu begitu depresi karena nggak bisa mengelola tidak bisa survive karena ekonomi yang terpepet dan seterusnya. Maka dia lantas bunuh diri, ya toh. Dan dalam rangka itu dia sekaligus membunuh anaknya yang masih kecil, gitu kan ya. Itu kan cinta juga kan. Terus kalau orang moralis bilang, nggak boleh itu, gitu kan. Kalau dunia seni itu nggak ada urusannya dengan boleh tidak boleh, faktanya begitu, gitu loh. Faktanya begitu.
bahwa seorang fan, seorang penggemar dari seorang musikus kayak John Lennon justru yang membunuh John Lennon gitu kan ya, karena ada proses itu yang pelik. Coba kasih contoh lagi, cinta yang rumit. Apa? Dalam arti? Misalnya ada anak yang sakit kanker, orang tuanya karena cinta sama anaknya nggak akan ngasih tahu anaknya sakit. That's it. Itu persis seperti pernah nonton suatu film judulnya Life is Beautiful? Ada yang pernah nonton? Life is Beautiful? Apa ceritanya? Jadi si bapak ini selalu berusaha melindungi anaknya dalam pengejaran orang-orang Yahudi. Dalam situasi Nazi yang begitu ganas dan sebetulnya gawat sekali, mereka selalu terancam mati gitu kan ya, ketika di kamp konsentrasi segala macam. Tapi si bapaknya ini karena sayang banget sama anaknya, semacam menipu anaknya. Kita lagi main game gitu kan, padahal itu game serius gitu kan ya. Orang game antara life and death gitu kan, hidup dan mati gitu. Tapi dia mengkondisikan si anak itu sedemikian seakan-akan kita lagi main game gitu ya. Itu seperti menipu kan, seperti berbohong. Cinta juga bisa membuat orang berbohong, padahal idealnya enggak boleh. Kalau cinta tuh harus berterus terang gitu kan. Idealnya kan gitu kan, harus jujur segala. Enggak, the fact is a lot more complicated. Jadi seringkali kehidupan yang dialami dalam medan pengalaman itu jauh lebih pelik, jauh lebih tidak hitam putih gitu. Nah, yang mau diungkapkan oleh dunia seni itunya, kerumitan itunya, yang biasanya tersembunyi itu loh. Jadi tidak sesederhana kebenaran moral dalam arti itu. Tapi juga dengan demikian juga bukan kebenaran ilmiah misalnya. Kenapa? Karena kebenaran ilmiah itu sebetulnya pola-pola yang sudah diabstraksi gitu. Realitas yang sudah diabstraksi ke dalam pola-pola umum. Kebenaran ilmiah adalah realitas yang sudah diabstraksi ke dalam pola-pola umum. Realitas yang sudah diabstraksi ke dalam pola-pola umum. Maka kebenaran ilmiah misalnya adalah si A IQ-nya 110, si B IQ-nya 90 misalnya gitu ya. Si C IQ-nya 140. Seperti itu. Dan seakan-akan semua yang 140 itu pasti orang hebat, gitu kan ya. Genius. Sementara yang 110 sedang-sedang, 90 jongkok gitu kan ya. IQ jongkok gitu. Itu imbecile atau slow learner atau apapun mau disebutnya. Misalnya, itu adalah kategori-kategori pola-pola umum. Seni itu biasanya justru memperlihatkan kerumitan, bahwa si yang IQ-nya 90 ternyata brilian sekali dalam banyak hal lain. Sementara si yang 140 itu dalam banyak hal lain sebagai manusia sama sekali tidak menarik gitu loh. Bisa kan? Ya bisa. Bagaimana seorang ahli matematika misalnya gitu kan ya, yang luar biasa jenius, sesungguhnya sakit jiwa gitu. Bisa kan? Nah, pernah nonton The Beautiful Mind? The Beautiful Mind. Nah, itu historis sih. Nah, yang unik-unik itu, kebenaran yang nyata-nyata, yang unikum, yang bukan pola umum, unikum, yang konkret-konkret. Jadi kebenaran seni itu yang mau diungkapkan, di-reveal, aletnya yang di brought forth, yang ditampilkan dari ketersembunyiannya
yang ditampilkan itu adalah yang unik. Unik dan pelik. Seringkali mendalam. Dan real. Nyata. Itu bukan pola-pola umum yang nyata. Karena betul-betul dari dunia pengalaman yang memang ini ya. Jadi ini kebenaran itu adalah kebenaran eksistensial, itu maksudnya seperti itu. Kebenaran eksistensial itu kebenaran yang muncul di pengalaman. Di situ apa sih benar itu, apa maksudnya benar? Coba secara generik aja. Benar itu apa? Memang ada banyak perdebatan filosofis mengenai kebenaran, tapi secara sekilas saja umum, benar artinya sesuai dengan apa yang nyatanya, sesuai dengan kenyataan, kan? Kebenaran adalah itu rumusan paling generik. Benar itu apa? Sesuai dengan nyatanya, gitu kan ya? Nah, kenyataan ini yang diangkat oleh seni. Nah, kalau kita mengikuti kerangka berpikir Heidegger, bisa lebih dalam sih. Misalnya begini. Ketika kamu jalan-jalan di perbukitan marmer di Italia, misalnya di Carrara, itu ada perbukitan marmer ya di Italia, kamu nggak akan ngeh bagusnya marmer, karena dia berupa apa ya, kayak tanah cadas yang tanah cadas. Kamu juga nggak lihat hebatnya di mana itu marmer gitu kan ya, hakikat marmer itu kamu nggak bisa lihat. Tapi ketika si marmer itu dipotong terus diseret ke bawah dan dibikin patung oleh Michelangelo, menjadi patung David misalnya atau Pieta atau apa kayak gitu, baru kamu ngeh the splendor of the marble, arti keindahan dan yang dahsyat dari marmer, karakter dari marmer. Ketika itu dibikin pilar-pilar bangunan-bangunan istana atau gereja-gereja raksasa gitu ya, jadi kamu baru ngeh dan serat-seratnya marmer tuh kayak gitu ya. Pertama kali saya datang ke Eropa, ke Roma, itu saya nggak pernah lihat marmer segila itu gitu, berwarna hijau, orange, merah, dan wah seratnya. Kita terbatas sekali, tapi di situ kita ngelihat pada pilar-pilar itu. Dan ternyata marmer yang biasanya ada di bawah kaki kita misalnya gitu, kalau kita pas di bukit dan kita nggak tahu apapun, ternyata itu dahsyat sekali gitu. Kayak biji-biji emas segala macam gitu, ketika masih tersembunyi kan kita juga nggak ngeh. Tapi ketika dibikin oleh seorang seniman, nah karakter emas itu baru kita ngeh, dahsyat sekali emas tuh, gitu loh. Nah, the splendor itu, kebenaran sang marmer itu, nangkap ya? Kebenaran hakiki sang marmer, kebenaran hakiki emas itu nongol ketika digarap oleh seorang seniman. Gitu maksudnya. Aletheia artinya ketak tersembunyian itu. Kebenaran dalam arti aletheia, yaitu ketak tersembunyian. Maksudnya itu. Yang tadinya tersembunyi, kita nggak ngeh, dibikin ngeh oleh para seniman. Gitu loh. Kamu tiap hari sudah ke Nyoman Nuarte ya? Kamu nggak pernah ngeh gerakan orang naik sepeda dan segala macam itu gimana gitu kan ya? Padahal kamu selalu naik sepeda gitu kan ya? Dan kamu nggak pernah menghayati itu. Kamu mengalamin, cuman nggak pernah ngeh gitu. Pas lihat, buset, itu metal ya dibikin dan jadi kayak angin gitu ya. Apa sepeda-sepeda berjejer gitu, gimana tuh, dan angin tuh gitu ya, dan kecepatan tuh gitu, kita baru ngeh gitu ya tuh. Tadinya kamu nggak sadari itu. Terus ketika kamu lihat misalnya patung yang judulnya Jelata, jangan Enol. Enol sih biasa aja lagi, cuman kayak gitu. Memang ada patung Inul, cuman tidak terlalu menarik. Salah satu yang menarik adalah Jelata. Masih ingat? Kamu tahu orang-orang Jelata, ya kan? Dan kamu bahkan juga tahu di pinggir jalan setiap kali ada orang Jelata, so what? Gitu.
Tapi begitu lihat di situ, dilukiskan orang jelata itu kayak cepretan lumpur gitu kan ya, kayak kubangan lumpur tergilas roda gitu, dan ada bekas rodanya, terus si cepretan itu kayak orang gitu kan. Itu baru nggak kamu? Emang gitu ya jelata tuh sebetulnya gitu kan ya. Gitu, emang terlindas terus, emang kayak gitu, gepeng gitu dan mencrot gitu. 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 Itu maksudnya. Apa nih? Kebenaran rakyat jelata, the truth, the reality, the essential reality dari kejelataan itu apa? Nongol di situ dalam kesadaranmu. Itu the truth. Aletheia itu. Tiba-tiba yang tersembunyi itu terbuka pada kesadaranmu. Itu aletheia, dan seni itu gitu sebenarnya. Jadi keindahan ya penting nggak penting, selalu saya bilang itu tuh zaman dulu lah ya. Bahwa seni memang menawarkan ideal tertentu, ya juga. Cuman terutama dalam seni modern, the truth ini yang lebih tampil sebenarnya. The truth, kebenaran yang hakiki. Nah, munculnya, jadi seni adalah menjadinya atau munculnya sang kebenaran itu, yang tersembunyi itu. Memang sih si seniman cuma mengotak-atik bentuk, tapi secara intuitif sebenarnya dia mau merumuskan. Nah, dalam bahasa kita yang terdahulu merumuskan yang tak terumuskan itu ya. Nah, kebenaran itu yang tak terumuskan itu. Kalau dalam musik yang tak terdengarkan itu loh. Kalau dalam lukisan atau patung yang tak tergambarkan. Itu terusnya tuh, yang tersembunyinya itu menjadi tidak tersembunyi, menjadi aletheia, terbukakan, disclosure, istilah lain dari Heidegger yang berkaitan dengan ini adalah seni itu adalah menyingkapkan ya, suatu ketersingkapan, discloses something. Discloses reality, menyingkapkan yang tadinya tertutup begitu ya, disingkapkan oleh seni. Disclosure, ketersingkapan. Jadi seni itu menyingkapkan sesuatu. Jadi sekali lagi bukan kebenaran moral, bukan kebenaran ilmiah, tapi kebenaran eksistensial. Dan karena itu seringkali bisa bertabrakan dengan kebenaran moral. Bisa. Artinya bisa bertentangan ya, karya-karya seni tertentu. Apalagi seni-seni kontemporer, seringkali kan mengekspos ketelanjangan kan. Dalam film, dalam apalah, dalam performance art. Salah satu yang sering sekali menggunakan ketelanjangan adalah performance art. Performance art adalah bentuk seni mutakhir di mana tubuh si seniman sendiri menjadi media. Bukan lagi kanvas, bukan lagi musik, bukan lagi bukan lagi kata, tubuhnya sendiri jadi media. Dan dia melakukan gerakan-gerakan simbolik, puitik untuk melukiskan sesuatu. Itu performance art. Bukan performing art, lain lagi. Performing art itu apa? No, ada. Nah, performing arts adalah jenis-jenis seni yang biasa dipanggungkan, tarian, teater, terus apa lagi, simfoni, musik tertentu, gamelan segala macam itu performing arts. Tapi kalau performance art itu lain. Performance art adalah jenis seni yang khusus, itu perkembangan dari seni rupa sih tadinya. Di mana si seniman ya tiba-tiba nongol aja bugil misalnya apa gitu, kayak ada satu seniman dari China tempo hari ya nongol aja telanjang, cowok, kebetulan cowok agak misterius kayak cewek juga. Nah jadi telanjang, terus dia mengundang para hadirin untuk siapa yang berminat potret barengan sama saya gitu. terus antri potret gitu. Di potret barengan sama dia.
Habis itu udah selesai. Loh, seninya mana? Lah itu tadi. Seninya tuh ya itu, dia mau mengatakan sesuatu bahwa apa ya? Secara ringkas kayak gitu, dia seperti mau bilang bahwa budaya kita adalah budaya ngintip ya. Budaya nonton, dan kita pengen juga ditonton. Tapi sekaligus nonton gitu kan ya. Dan itu ungkapan paling bagus adalah kalau dia bugil. Langsung sudah bahwa kebudayaan kita sebetulnya kebudayaan yang voyeuristik. Tahu istilah itu? Ini istilah dalam penyimpangan seksual, orang yang mendapat kenikmatan dari mengintip. Tapi dia mau bilang bahwa seluruh kebudayaan sekarang sebetulnya voyeurisme gede-gedean gitu. Orang pengen kalau pergi ke mall, kalau nonton, kalau ngegosip di televisi, kalau ngegosip di Facebook ataupun di Twitter, itu apa yang terjadi? Semua saling menonton, dan di Facebook juga orang mempertontonkan diri, ya kan? Liatin dong, ini gue gitu. Itu kan kayak etalase hidup pribadi yang personal. Dan seneng kalau orang nge-like atau kalau orang kayak gitu-gitu semua, seneng gitu. Dan kita makin pamer juga gitu kan ya. Kita juga suka ditonton, suka menonton. Nah, kalau kita jalan-jalan ke mall atau kafe, kita juga nonton orang, tapi juga suka ditonton. Jadi mau kasih lihat seperti itu, bagaimana aspek karakter voyeuristik dalam kultur itu. Dan itu strategi yang cerdas, singkat. Dia bugil aja nongol. Terus siapa yang foto? Ternyata banyak kan? Nah, banyak yang foto sama dia. Gitu kan? Pengen ditonton semuanya juga. Gitu. Nah itu performance art itu ya di situ biasanya lantas kontroversial karena tidak selalu telanjang, cuman kadang-kadang juga kekerasan ya. Performance art itu orang, tempo hari saya bilang kan, ada orang yang seniman yang menembak diri sendiri, divideokan gitu, atau memotongi penisnya sampai mati, direkam. Ya, performance art kontroversial dalam hal itu, ketika menyangkut kekerasan, tapi juga ketelanjangan segala macam bisa menghebohkan, dan dengan sendirinya akan mudah dicap sebagai tidak bermoral dan seterusnya. Ya gimana ya, seniman-seniman mutakhir itu memasuki ambang-ambang batas toleransi psikik yang paling mendebarkan. Karena kalau secara visual habis ya, mau dieksplorasi apalagi nanti akan kita lihat ketika kita membahas aliran-aliran seni rupa modern ke kontemporer. Saya akan perlihatkan aneka mazhab dan aliran seni rupa, dan sebetulnya seperti kehilangan kemungkinan untuk mengeksplorasi rupa apalagi gitu kan ya. Terus jadinya bermain-main dengan permainan psikik, daya toleransi, rasa jijik, rasa muak, itu tuh diseret ke batas-batas yang paling mendebarkan gitu ya. Gitu. Itu konsekuensi ketika seni menjadi renungan yang sangat mendalam. Apa boleh buat? Menjadi seperti itu. Bentuk lebih bukan indah lagi, tapi menteror. Bentuk-bentuk itu menteror. Nah itu dalam rangka, sekali lagi, kembali lagi, memperlihatkan kebenaran yang lebih dalam lagi gitu loh. The truth yang mau diperkatakan di dalam seni-seni kontemporer itu, kebenaran yang apa namanya, lebih dalam lagi. Bukan sekedar kebenaran biasa-biasa. Sampai situ ada komentar dulu? Pertanyaan? Come on. Oke, jadi ini terutama memang adalah karakter dari seni murni khususnya. Seperti tempo hari saya bilang, fokus pada kebenaran itu khususnya tampak pada yang biasa disebut sebagai seni murni.
atau fine arts. Fine arts, seni murni atau fine arts ya. Terutama di situ karena memang seni tempoh hari kan kita sudah lihat ada banyak jenis seni. Seni kemasan, seni desain apa itu juga seni. Kerajinan segala macam itu juga seni. Tapi terutama kebenaran ini tampak di dalam golongan karya-karya seni yang biasa disebut sebagai fine arts alias seni murni. Yang memang bukan sekedar dekorasi, bukan sekedar hiburan. Akhir-akhir ini pembagian seni murni, seni apa namanya, seni terapan segala macam, saya kira saya juga sudah bilang sudah ditentang ya, karena memang ada percampuran macam-macam sekarang tuh. Tapi saya kira untuk kepentingan apresiasi kita tetap kita akan melihat perbedaan itu karena tujuannya memang beda. Bagaimanapun, misalnya betapapun iklan, film-film iklan di televisi misalnya gitu ya, bisa tampak canggih sekali sebagai film, bisa kan? Dan bisa berkarakter murni atau renungan mendalam juga bisa. Tapi bagaimanapun itu tujuannya bukan untuk merenung kan? Tujuannya untuk jualan barang tertentu kan, produk tertentu. Kalau iklan itu, tujuannya saya kira tetap berbeda. Bagaimanapun, desain bisa mendalam sekali, bisa hebat sekali, bisa rumit sekali, akan tetapi tujuan dibuatnya kan beda. Kalau seni murni memang aspek reflektifnya itu, kebenaran itu terasa sekali karena bobot reflektifnya lebih kuat. Bobot reflektifnya atau renungannya, bobot renungannya itu bagaimanapun kuatnya. Memang melalui permainan bentuk sampai ke tingkat abstraksi, permainan bentuk, tapi tetap itu semua dibuat untuk renungan. Tujuannya itu loh. Tujuannya itu bukan sekedar untuk mendesain benda-benda pakai atau mengiklankan produk tertentu untuk jualan, bukan. Tujuannya memang khas. Ini untuk merangsang perenungan. Jadi kalau orang membuat lukisan abstrak atau coreng-moreng seperti Affandi atau abstrak seperti Kandinsky, itu bukan untuk dekorasi. Dia sedang merenungkan, bahkan sangat spiritual. Nanti kita akan lihat ya. Bahkan Kandinsky itu ketika awal-awal melukis abstrak sangat dipengaruhi oleh teosofi. Yang misalnya dia membayangkan gini, dalam jiwa manusia itu sebetulnya ada kaitan antara perasaan paling dalam itu dengan warna. Jadi kalau pelukis membuat komposisi warna biru, merah dan segala macam itu, seakan-akan touch perasaan tertentu yang berkorelasi dengan biru itu akan terpejet ketika kamu melihat warna biru di situ, akan terpejet gitu ya. Si touch di dalam batinmu tuh yang nyambung dengan biru, dengan merah. Misalnya biru, apa yang kamu bayangkan dengan biru? Perasaan apa? Atau yang paling lebih ekstrim, merah. Kan merah itu kan panas, marah dan gitu kan ya. Biru itu bisa tenang, damai dan apalah kayak gitu-gitu. Sementara hijau itu seger segala macam gitu ya. Nah, perasaan itu yang mau ditimbulkan sederhananya oleh lukisan-lukisan abstrak dari Kandinsky misalnya. Maka dia sengaja tidak membuat bentuk-bentukan apapun, hanya komposisi aja. Dan warna dibikin ya merah sebagai merah, biru. Maka seringkali lukisan abstrak dikasih judul juga seperti itu. Hanya sebutannya, misalnya biru, merah, hijau. Misalnya gitu aja. Di judulnya juga gitu, merah, biru, merah, hijau. Jadi enggak misalnya langit temaram. Enggak, itu bukan simbol apapun. Enggak. Enggak, ya gitu aja. Lukisan abstrak itu kan gitu. Seringkali bahkan judulnya adalah lukisan 1, lukisan 2 gitu, lukisan 3. Iya. Karena bentuknya tidak penting di situ. Tapi
efek warna, bidang, garis pada batin manusia, itu yang penting. Itu cuma perangsang doang gitu. Seperti itu. Jadi itu makin dalam. Kebenaran yang mau disentuhnya itu makin batin, sehingga bentuk makin hilang. Bentuk figuratif, tampang orang segala macam itu dalam aliran-aliran itu makin hilang. Lantas menjadi abstrak itu. Dan bahkan lucunya lagi, sudah abstrak tuh muncul apa? Konseptual gitu. Jadi yang penting itu seni itu di sini gitu loh. Tampangnya di luaran ya huruf-huruf aja, kata-kata aja gitu. Gitu. Dalam rangka, maksud saya, seni dalam dunia modern itu dalam rangka mau makin mengerucut ke kebenaran yang lebih dalam, justru mengalami nantinya dematerialisasi. Seni murni di dunia barat dalam rangka merogoh kebenaran yang makin dalam ke dunia batin, bentuk seninya sendiri mengalami dematerialisasi. Artinya materi di situ menjadi hilang. Contohnya begini. Jadi awalnya kan realisme ya toh. Realisme kalau orang menggambar orang ya realis aja kan, kayak foto aja kan. Ya kayak lukisan di depan situ. Yang puzzle itu, ya gitu aja kan, kayak foto aja kan. Itu realis seperti itu. Ya, tapi lama-lama dalam impresionis yang penting tuh ininya, impresinya. Impresi itu apa coba? Iya, kesan doang. Jadi nggak penting sih detailnya tuh nggak penting gitu. Nggak penting, makin hilang ya. Si kontur-kontur detail tuh makin hilang. Dalam ekspresionis nggak penting bahkan kesan, yang penting tuh gelegak dari batin kita gitu. Alhasil ya kayak Avandi gitu. Wah, itu udah rusak, bentuknya rusak gitu kan ya. Bentuk sengaja dirusakkan karena yang penting tuh pelototan cat dan emosi. Kayak gitu-gitu. Lama-lama ya ada yang lain lagi, misalnya kenapa sih selalu kalau melukis tuh mesti di tengah si figurnya menonjol? Kenapa si figur itu nggak jadi bagian dari seluruh bidang? Kita analisis saja, jadi geometris, maka menjadi kubus, sebutnya kubisme, seperti Picasso segala macam gitu ya. Nah, semua dikotak-kotakin gitu. Dan kalau ini bingkai lukisan, ya semua juga ikutan dikotak-kotakin. Semua jadi kayak sehingga orangnya menjadi nggak jelas. Nah itu berbagai paham, selama-lama memang abstrak. Dalam abstrak, tidak penting wajah itu, kepala itu tidak penting. Garis harus tampil sebagai garis, warna sebagai warna, dan tidak usah membentuk figur apapun. Gitu yang tadi itu. Jadi kalau ini lukisan, ya terserah, komposisi aja sih. Komposisi aja. Itu kok kayak bulan? Oh kagak, buletan aja maksudnya. Jadi tidak usah mengasosiasikan dengan apapun gitu kan ya. Itu bukannya piramid terus ada bulannya, enggak. Artinya dia komposisi bentuk aja karena dia hadir sebagai bentuk. Bentuk sebagai bentuk, warna sebagai warna, garis, titik. Lukisan abstrak itu gitu. Tidak hendak melukiskan apapun. Dia memainkan bentuk untuk memancing reaksi batin paling dalam. Maka jangan heran kalau tiba-tiba ada orang melukis white on white gitu. Jadi putih di atas putih. Tapi jangan kira mana lukisnya. Dia ngelukis maksudnya. Dia ngecat putih loh di atas bidang putih. Tapi ngecat. Dan dia mencari setengah mati gradasi putih itu. Dan dia akan membuat gitu dan efek keputihan, itu gimana ke batin gitu, gradasi putih yang aneh itu, yang sekilas untuk mata orang awam kan, ya, apa ya putih, mana lukisannya gitu. Enggak, ini dia si pelukis itu sedang bermain dengan layer warna, gitu loh. Sebab yang kita kira monokrom itu tidak monokrom. Yang kita kira satu warna itu tidak pernah satu warna.
Nah, dia sedang memainkan itu. Oke, jadi kamu lihat di situ, bentuk hilang, materi hilang pada akhirnya. Dalam konseptualisme, dalam performance arts, nanti ada konseptualisme. Bentuk ini hilang sama sekali. Nggak penting, karena yang penting itu idenya. Idenya, bentuknya bisa apa saja, bahkan bisa kata-kata saja dideretkan gitu. Jadi di situ kamu lihat terjadi proses dematerialisasi. D artinya pelepasan ya, pelepasan material. Material itu, medan kebendaan luaran itu lama-lama dilepaskan menjadi abstrak, menjadi sublim. Maksudnya kalau dalam dunia barat itu dalam rangka memasuki kebenaran yang lebih halus ya, yang lebih dalam, yang lebih tak terkatakan. Dan akhirnya dunia barat, mazhab-mazhabnya itu terus-menerus memperkarakan, kalau gitu seni itu sesungguhnya apa gitu. Melukis itu sesungguhnya apa. Itu semua menjadi sangat problematis. Sampai saya pernah sebut dunia barat mencanangkan the end of art kan. Seni sudah berakhir. Tapi prosesnya seperti ini maksudnya. Terjadi proses dari aliran ke aliran tuh, proses dematerialisasi yang memang akhirnya orang bertanya-tanya, kalau gitu seni itu apa? Seni sudah berakhir lah gitu. Tapi ini hanya di dunia barat ya, saya kira. Oke, ada pertanyaan? Jadi semua saling terkait. Ketika seni murni itu pusat fokus utamanya adalah perenungan, maka dia berkaitan dengan kebenaran. Tapi gara-gara itu konsekuensinya seni lantas masuk ke proses pelepasan dari materi dan akhirnya masuk ke wilayah yang sama sekali sublim. Sublim itu sangat dalam ya, sangat halus. The sublime. Ini salah satu kata kunci dalam dunia seni murni barat. The sublime. Kenyataan yang halus, rumit, mendalam. Nah ini the sublime. Yang mendalam ini. The sublime itu. Realitas yang tersembunyi, sangat halus dan biasanya tidak tampak. Nah, dunia seni mau menggali, memperlihatkan itu terus-menerus dengan berbagai cara. Lewat puisi, lewat teater yang semakin aneh, lewat musik yang juga semakin aneh. Semuanya semakin aneh sih sebenarnya. Seni rupa juga semakin aneh bentuknya. Dan itu tadi mengalami proses pelepasan dari medan materi dan bentuk, dematerialisasi. Baik, maka sekarang kita melihat bahwa barusan saya cerita seni di dunia barat yang mau nggak mau memang berlaku menjadi umum juga, tapi sebetulnya seni itu selalu plural dan relatif. Plural dan relatif. Pertama, di dunia barat sendiri, tadi kita sudah melihat pemilahan antara seni murni dan seni terapan itu. Itu juga sudah memperlihatkan perbedaan. Jadi di dunia barat sendiri
Ada seni murni dan seni terapan. Tadi kita sudah bicara banyak mengenai seni murni. Seni terapan berarti kebanyakan maksudnya adalah seni yang diperuntukkan untuk kepentingan-kepentingan lain selain renungan ya. Itu bisa berarti kepentingan kenyamanan, desain, dekorasi. Seni terapan itu bisa macam-macam bentuknya. Desain itu macam-macam, desain kemasan, desain produk, desain apapun. Terus apa namanya, yang dimaksudkan bukan persis untuk merenung, tapi untuk kenyamanan, untuk harga diri, gengsi dan apalah. Tapi juga dekorasi, aneka bentuk dekorasi. Aneka bentuk dekorasi itu ilustrasi. Berbagai macam ilustrasi. Ya, kita tahu bahwa semua itu akhirnya juga menciptakan intensitasnya sendiri, maka dunia ilustrasi dan segala macam itu akhirnya juga menjadi dunia yang rumit, dunia iklan menjadi dunia yang rumit, masing-masing ini dunia dekorasi dan sebagainya menjadi dunia yang rumit, sedemikian sehingga kadang-kadang orang melihatnya, ini juga bagian dari seni murni gitu. Tapi oke, itu perkembangan berikutnya. Jadi desain, bisa dekorasi, ilustrasi, iklan, dan sebagainya. Pendeknya untuk kepentingan-kepentingan pakai, untuk kepentingan-kepentingan lain, kepentingan pakai ya. Terus iklan juga tadi untuk menjual barang, dekorasi untuk menciptakan suasana, kayak gitu-gitu. Masing-masing bidang ini akhirnya mencapai kepelikannya sendiri dan pada saat tertentu bisa menjadi bagaikan seni murni. Tapi oke, ini di dunia barat pernah ada pembagian seperti itu. Tapi dalam kerangka dunia yang lebih luas, seperti halnya konsep keindahan itu berbeda-beda, apa yang dianggap seni tinggi dan bukan seni tinggi itu juga berbeda-beda. Jadi dalam level dunia itu sebetulnya yang dianggap seni murni atau tinggi, seni yang adiluhung dan seni murahan gitu tuh berbeda-beda. Ada yang bisa kasih contoh? Dan itu kurang lebih sejajar dengan persepsi yang berbeda-beda mengenai kecantikan, keindahan, kecantikan di berbagai kebudayaan bisa sangat berbeda loh. Ada suatu kebudayaan yang misalnya konsep kalau mau melakukan ritual, ya, itu mereka ditotol-totolin pakai kapur, gitu kan ya, putih-putih gitu kan, buat mereka seru dan itu cantik tuh gitu. Ada yang telinganya, konsep keindahan atau kecantikan perempuan tuh kalau telinganya dikasih anting yang makin berat gitu. Pernah lihat kan? Suku-suku tertentu yang telinganya menjadi mulur panjang sekali gitu. Untuk kita itu sangar, tapi untuk mereka itu indah. Terus juga yang leher apa dikasih ring di mana? Di Burma atau di mana? Yang begitu kan? Semakin tinggi semakin itu, atau yang mulut diganjal sampai jadi kayak bebek gitu. Itu tuh cantik tuh gitu kan ya. Ya untuk kita nggak kebayang kok kayak gitu cantik ya. Jadi indah itu sendiri berbeda-beda. Nah, bersama dengan itu apa yang dianggap seni tinggi, seni rendahan sangat berbeda. Misalnya di dunia barat kaligrafi tidak pernah dianggap kaligrafi, padahal di dunia timur atau Arab kaligrafi itu, seni tinggi itu ya kaligrafi itu, gitu. Di China kaligrafi, wah itu sangat spiritual. Juga di Jepang sangat spiritual kaligrafi. Di dunia barat itu hanya dianggap sebagai hiasan buku, seni menghias halaman buku gitu kan ya. Dari abad pertengahan, kaligrafi itu cuma kayak begituan, huruf yang diukir-ukir gitu. Tidak pernah menjadi sangat spiritual atau apapun. Beda kan? Gamelan dalam kerangka musik barat barangkali
juga sulit dianggap sebagai canggih karena musik barat itu kecanggihan menata segala unsur musikal itu. Semakin rumit itu semakin canggih. Itu sebenarnya musik klasik dan musik kontemporer itu pelik sekali. Nah, gamelan itu kan sederhana sebenarnya. Tentu dia memiliki kompleksitasnya sendiri. Cuman kalau dibandingkan dengan dengan musik klasik misalnya, sederhana sekali gitu kan. Dan polanya tetap dan ya gitu aja gitu. Sehingga kalau diperdengarkan juga orang ngantuk dan semua nggak gimana gitu. Gitu. Tentu skala bunyinya itu khas, unik, dan misalnya do si sol fa mi do itu daminatila kayak itu tuh tidak persis do si sol fa mi do seperti dalam musik diatonik barat gitu ya. Artinya tidak persis kayak piano yang dipencet gitu. Justru harus ada fals-falsnya gitu loh kalau gamelan tuh. Terus kalau orang barat bilang itu fals, enggak. Justru kalau dipianokan gitu, pakai presisi model gitu, itu fals menurut kami. Artinya enggak gitu sih sebenarnya. Jadi bukan persis do si sol fa mi do, enggak. Nah, ada sedikit melentotnya gitu ya. Tapi yang tepat tuh yang itunya. Kebayang kan? Konsep fals bukan fals itu kan juga ya beda lah gitu. Terus misalnya ketukannya segala macam gitu. Kalau musik barat itu kan ketukannya ada presisi 6/8, 4/4 semua dan tang tong tang gung tang. Itu persis kayak mesin kalau untuk orang Jawa. Enggak gitu, pakai roso. Kapan mukulnya? Ikutin gerakan semuanya. Nah, jadi jangan 1, 2, 3, belum. Gitu. Kayak gitu. Roso. Itu rasa yang harus main itu. Ikutin yang lain, kentang kentung itu baru gong. Itu enggak mekanik seperti metronom tau kan yang tak tuk gitu. Enggak gitu. Beda ya. Konsepnya tuh beda sekali. Konsep kehalusan sebenarnya itu tuh beda ya. Skala nada dan segala macam itu juga jadi beda. Nah, dalam berbagai kebudayaan yang namanya seni tinggi itu, misalnya membuat keris, wah itu seni tinggi sekali dong. Orang harus puasa segala loh. Kalau beneran ya, membuat keris beneran, ya, itu kan harus puasa dulu, sembayang dulu, dan wah bukan cuman kayak pandai besi yang ketak-ketuk, itu proses spiritual. Di dunia barat itu sekedar kerajinan dong, gitu ya. Itu sama sekali bukan high art gitu ya, bukan high art. Wah, untuk orang Jawa bukan high art gimana ini? Wah, ini seni tinggi sekali. Jadi beda ya ini. Misalnya untuk orang Indian, saya pernah cerita ya. Mereka menggambar-gambar sambil chanting, menyanyikan mantra tertentu, dia membuat gambar di pasir. Tapi itu maksudnya untuk penyembuhan. Dan itu karya seni tinggi sekali gitu loh. Bersama dengan si lagu itu, karya seni tinggi sekali. Cuma begitu proses ritualnya beres, itu dihapus lagi aja nggak apa-apa gitu. Loh, kalau di dunia barat seni rupa tinggi itu yang abadi. Jadi kayak Davidnya Michelangelo gitu, ini kok dihapus? Apa sih? Jadi itu tidak ada keabadian di situ ya. Enggak, memang orang Indian tidak memerlukan keabadian itu, penyembuhan. Orang Indian juga bisa nabrak orang Barat. Lah Michelangelo itu, David itu bisa dipakai nyembuhin nggak? Enggak kan? Iya, itu bukan seni. Sama, itu juga bukan seni. Gitu. Jadi orang bisa ngeyel, bisa sangat berdebat. Seni tinggi itu apa? Bisa sangat beda-beda. Persis juga orang bisa berdebat cantik itu apa tadi ya. Bisa berdebat dan susah itu. Susah, bagaimana ya? Bukan cuma soal selera menurut saya, tapi itu ada kaitannya dengan logika aneh masing-masing kebudayaan. Itu ya, setiap kebudayaan mempunyai logikanya sendiri, dalam arti world view atau dalam istilah yang biasa falsafahnya sendiri.
Setiap kebudayaan punya falsafahnya sendiri, dan cara berpikir atau logika itu terkait erat pada falsafahnya itu. Memang sih lama sekali dunia barat itu gitu. Kalau nggak seperti barat, dianggapnya lebih rendah gitu loh. Ya, itu aneh. Tapi sekarang mulai terbuka lewat wacana postkolonial dan segala macam itu, semua terbuka. Dan saya kira dunia barat juga tidak bisa lagi mencanangkan diri sebagai satu-satunya ukuran yang paling tinggi gitu ya. Barangkali itu juga hikmah dari komunikasi global ya. Orang jadi lebih tahu keunikan masing-masing ini kebudayaan. Dan dari sudut itu, mau tidak mau, suasana hari ini dalam dunia seni memang relatif sekali ya. Relatif sekali. Orang tahu bahwa ada banyak jenis seni, ada banyak jenis tarian, masing-masing mempunyai kerumitannya sendiri. Seni jalanan, penari-penari negro gitu ya, street dance gitu kan ya, entah itu break dance, entah itu apapun, hip hop, itu jangan dikira murahan dibanding ballet misalnya gitu kan. Balet itu kalau untuk orang-orang hitam yang di jalanan apa juga nari kayak gitu-gitu, sok-sok terbang gitu dan muter gitu kan ya, main gitu, nggak ini, tidak jantan gitu kan ya. Sementara penari jalanan tuh wah itu otot dan kecanggihan itu yang wah rumit sekali gitu. Orang bisa mau tidak mau setelah tahu aneka kerumitan itu, nggak bisa sih pasang satu standar gitu. Saya tahu banyak orang yang tidak setuju pada relativisme seperti ini, tapi bagaimana kita mau mengelakkan itu gitu loh. Bagaimana kita mau mengelakkan itu? Bahwa dalam tarian Jawa yang begitu hening dan in a way mengantukkan gitu kan ya, itu ada kepelikan tertentu. Itu bukan main-main sekedar hanya berputar kayak bedoyok tawang segala macam itu untuk orang dunia barat ini apa sih gitu, seperti berjalan di tempat, nancep ke bumi, bergerak sedikit, sangat lambat dengan musiknya kayak gitu. Tentu nggak masuk dibandingkan dengan balet yang berterbangan kayak gitu ya, yang berputar dan seperti mau copot terus dari bumi kan, gitu kan. Beda sekali. Kalau kamu lihat beda sekali loh. Balet itu seperti mau lepas terus dari bumi. Tarian Jawa tuh enggak lah, nancep terus, jangan banyak gerak gitu kan. Itu lain filosofinya, lain sekali. Dan jangan dikira kehalusan begitu tuh tidak butuh banyak latihan gitu. Wah, itu mabok sekali latihannya. Semua orang yang belajar tarian tradisional tahu kerumitan belajar tarian tradisional, dan tidak kalah rumit sama sekali dengan menari balet gitu. Cuman beda jenisnya. Gitu, jadi apa ya? Ya memang ketika orang sekarang melihat begitu banyak hal yang bagus dan rumit di berbagai kebudayaan, mau tidak mau, ya orang merelatifkan diri. Yang namanya seni itu banyak sosoknya. Sayang dalam perkuliahan kita, apa boleh buat ya, ini kerangka estetika dan seni memang dalam kerangka barat ya, karena pada tingkat diskursif dan kaitannya dengan filsafat juga. Apa boleh buat, kebanyakan contohnya memang dari kerangka barat. Tapi juga apa boleh buat bahwa kerangka barat sudah menjadi arus yang dominan juga. Sesekali seandainya sempat saya akan kasih lihat bentuk-bentuk seni yang lokal seandainya sempat nanti. Tapi yang penting adalah untuk sementara ini bahwa meskipun dalam perkuliahan kita seninya banyak contohnya seni barat dan film-film modern umumnya, sebenarnya harus juga kita ngelihat seni-seni yang tradisional, yang di situ ada banyak kecanggihan juga, ada banyak kecanggihan yang memang beda. Tapi ya kita kalau bisa mondar-mandir gitu antara yang umum, yang universal, atau yang barat dengan yang tradisional. Oke, masih ada pertanyaan? Enggak. Saya terkesan dengan kemarin di Selasa Senario itu, termasuk karena ini seni
itu bagi saya sudah mencampur adukan segala sesuatu ya. Bahkan ada tulisan-tulisan yang di kartus itu bagi saya aneh itu. Apalagi malah itu tulisannya jelas banget. Yang saya ingat itu pada dasarnya dokter itu adalah semua pembunuh. Itu kan jelas banget. Ini seninya di mana ini? Ini bukannya terang-terangan mau menembak dokter atau bagaimana? Kemudian ada hasil-hasil kecil-kecil seperti kalian anak SD yang dari kartus atau dari seng-seng itu memang itu maknanya mungkin ada kalau dilihat secara lebih mendalam, tapi itu bukan benar kan seperti itu. Yang saya tegaskan itu tadi yang tulisan itu kenapa kok bisa masuk ke dalam sebuah karya seni? Iya, itu yang saya maksud dengan tadi. Ketika seni barat sampai ke menjadi sangat sublim, menjadi konseptualistik, akhirnya wujudnya apa nggak penting. Bahkan dalam satu pameran, pameran seni kontemporer, ada karya seninya apa? Benda-benda yang sangat pribadi. Jadi rambut-rambut yang diambil dari sisir. Kalau tiap pagi seseorang tuh menyisir gitu, rambut-rambut itu kepulin, diikat, nah itu rambut gue, terus apa namanya, terus ada diary, ada odol, ada sikat gigi kesukaan, dan seterusnya. Itu dimasukin ke dalam toples-toples ya, dalam toples-toples. Itu menarik, dan dia mau mengatakan sesuatu dengan my personal life, gitu kan ya. Jadi seninya memang di sini, seninya di konsepnya, seninya di konsepnya. Maka kita bisa mengetahui maksudnya apa dengan ini. Kalau dalam seni kontemporer hampir selalu kita mesti ngobrol sama si senimannya dan sama kuratornya. Kurator adalah yang menilai, yang mencernakan secara wacanawi apa karya-karya itu, yang menciptakan tema dan memilih mengapa dia, misalnya mengapa karya-karya ini layak ditampilkan. Nah, kurator itu harus ada pertanggungjawabannya. Nah, kita mesti ngobrol sama kuratornya, sama apa namanya, senimannya. Dan tapi di sini apresiasi seni itu tidak mesti berarti bahwa tafsiran sesuatu yang terbaik adalah tafsiran si seniman itu, gitu kan ya? Enggak. Karya seni begitu menjadi publik itu terbuka pada apapun. Fungsinya karya seni itu adalah merangsangkan. Cuma ketika kita ngobrol sama si senimannya maupun sama kuratornya, kita melihat kemungkinan bisa ditafsirkan kemana, gitu ya. Jadi ketika misalnya patung-patungnya Mas Nyoman itu kamu lihat, kebetulan kalau itu rada jelas gitu ya, arahnya ada temanya segala macam itu kita bisa ngerti. Tapi kalau ngobrol sama dia juga bisa menarik, tapi kita bisa menafsirkannya lebih jauh bahkan. Selalu berhak. Nah, nanti kita akan lihat dalam pembicaraan selanjutnya, apresiasi adalah interaksi kreatif, playful, permainan sebetulnya. Jadi tafsir terbaik itu tidak selalu dari si senimannya. Maksud senimannya gini, kok si kritikusnya nulisnya di koran kok jadi kayak gini, lebay amat gitu ya. Memang gitu. Itu kodratnya dunia seni seperti itu. Saya kira waktu Van Gogh masih melukis gitu ya, dengan gaya ekspresionistik gitu, dia begitu frustrasi karena dia cuma ngikutin impulsnya saja, dia ngelukis dengan begitu, coreng-coreng garis-garis kayak gitu. Tapi dia juga nggak tahu seberapa hebat ini. Wong jelas-jelas lukisannya nggak laku, dan dia begitu frustrasi sampai memotong telinganya, dia pengen bunuh diri dan seterusnya, sampai akhirnya sakit berat dan akhirnya mati. Sesudah dia mati, ada kritikus yang bilang, wah ini ekspresivitasnya ini dahsyat nih, gregetnya dan seterusnya. Nah, tiba-tiba berkobar-kobarlah nama Van Gogh. Dan sekarang dong di setiap museum itu diasuransikan miliaran dong. Kalau tercuri aja, itu gimana? Artinya seandainya Van Gogh-nya masih hidup, wah bukan hanya kaya dia, betul-betul menjadi milioner dia. Tapi dia nggak ngalamin, dia nggak tahu bahwa lukisan itu bernilai. Dunia seni selalu gitu, karena apresiasinya memang suatu permainan yang interaktif ya, yang gitulah. Ada lagi?
kalau mainstream itu begitu relatif, apakah tidak ada standar sendiri? Misalnya kalau dalam film kan festival, bagaimana mereka menetapkan standar-standar itu pada film-film? Itu juga festival. Jadi ya sekarang ini karena tampang seni pun sangat bebas, bisa apapun, tadi bahkan rambut dari sisir pun bisa gitu ya. Maka ukuran umum itu kesulitannya. Ukuran umum untuk menilai itu sekarang susah sekali. Itu sebabnya yang namanya kritikus seni di mana-mana sekarang jarang. Yang ada itu kurator. Karena kita sulit sekali menilai. Sulit sekali menilai karya seni. Paling juga apa namanya mewacanakan gitu ya, melihat riwayatnya dan segala macam itu. Tapi kalau pada kategori yang sama, misalnya kira-kira lukisan si A ini ekspresionis. Nah itu pada level ekspresionis kita bisa bikin bandingan. Dibanding dengan ekspresionisme gaya Avandi, Van Gogh dan seterusnya, ini gimana mutunya? Nah, kita bisa bilang ini jelek atau bagus gitu ya. Tapi kalau seninya kategorinya menjadi apa namanya dalam kerangka yang lebih luas sekarang, waduh susah sekali sebenarnya menilai. Itu sebenarnya kritikus-kritikus yang keras dan ketat hampir tidak ada di mana-mana di dunia, nggak ada. Karena perkembangan seni menjadi dari sudut bentuk menjadi sangat relatif ya. Paling orang membuat renungan, komentar reflektif atas pameran tertentu dan sebagainya. Tapi kalau dalam arti reputasi seorang seniman, nah itu bisa. Kamu tanya, bagaimana kita tahu misalnya si ini tuh bermutu atau tidak? Nah gini, dalam festival-festival itu, seperti halnya film, ada juga disebutnya biennale, triennale, artinya pameran-pameran bersama gitu. Misalnya yang salah satu yang terkenal itu pameran di Venezia kalau untuk seni rupa. Di Venezia ini biennale, Venezia ini luar biasa. Itu kuratornya papan atas. Sehingga kalaupun ada seniman yang berhasil dijemput karyanya, diundang ke situ, itu indikasi bahwa dianggap canggih. Pasti ada alasannya mengapa, gitu kan ya. Nah, ukurannya adalah pameran-pameran besar seperti itu. Atau misalnya untuk yang eksperimental, namanya pameran di Documenta, di Kassel, di Jerman. Itu seniman kalau diundang oleh ini, wah itu nggak main-main. Itu berarti semacam apa ya, penobatan ya, buat dia ini canggih gitu loh. Jadi yang berwenang kemudian di situ adalah masyarakat kurator, masyarakat seni, circle-circle ini yang bisa membuat penilaian. Tapi penilaian juga tidak hanya semata-mata berdasarkan 1-2 karya. Biasanya si penilaian ini melihat karir si seniman ini. Dia di pameran di Jepang, pameran di mana, perkembangannya gimana gitu, dipantau terus gitu kan ya. Nah, orang ini melahirkan terobosan baru. Baru kasih undangan, dia kaget dia. Masa sih gue? Ya loh. Tapi sebenarnya si penilainya udah tahu riwayat dia, udah tahu segala karyanya. Gitu. Jadi lebih rumit ya, bukan hanya 1-2 karya sih sebenarnya, tapi perjalanan karir seseorang itu ikut menentukan. Jadi siapa di sini? Misalnya orang seperti Heri Dono, seniman besar dari Jogja yang sudah levelnya udah kemana-mana ya, sudah internasional reputasinya. Orang macam dia yang memang sudah dikenal oleh begitu banyak kritikus dan kurator, dia bikin apapun akan dikomentarin bagus gitu. Sampai kalaupun dia bikin tulisan doang kayak yang kamu bilang itu, seandainya, tapi dia belum. Sebenarnya kalau seandainya pun kelak dia cuma tulisan doang gitu. Pameran si Heri Dono cuma kayak poster-poster doang, tulisan isinya di mana-mana. Ya, orang akan nganggap itu sebagai sesuatu gitu kan. Bukan sekedar tulisan. Kalau kamu yang bikin tulisan begitu dipamerin, siapa juga lo gitu ya. Jadi ada kaitan dengan riwayat karir, perjalanan seseorang. Kenapa? Sebetulnya kurator tuh yang menyajikan pameran, kritikus mestinya orang lain ya. Tentu ketika si kurator memilih seseorang, dia juga melakukan kritik sih. Malu mah sampah nggak usah gua pamerin gitu. Itu dengan sendiri juga mengkritik. Tapi biasanya kurator itu yang meneliti kelayakan seorang seniman untuk dipamerkan. Lantas dia juga yang memilih
coba lukisan yang ini aja, yang itu enggak, itu mah sampah, ini aja, ini. Gitu, itu yang dipamerin. Terus dia kasih tema, siapa? Dia harus mempertanggungjawabkan kenapa pameran ini layak digelar, gitu kan ya. Dan kenapa si seniman ini layak dipamerkan. Kurator tuh apa ya? Memang jadi kayak dewa dalam hari itu. Karena seniman-seniman nunggu, kok gua nggak dikuratorin, kan ya nggak dipamerin. Tapi kritikus bisa umumnya independen. Sekarang kurator juga independen. Itu lepas, dia tidak mengorganisir pameran-pameran terus. Dia meninjau pameran, kritikus itu. Dia ngelihat pameran ini, wah, ini bagus atau sampah gitu. Dan dia akan nulis di koran segala macam gitu. Maka biasanya kurator agak problematis, secara etis agak problematis, apakah kurator bisa nulis kritik juga di situ. Oh, dia pasti bisa, cuman tidak etis kalau saya sendiri mengkuratori terus saya menulis kritik di koran gitu, memuji gitu. Kayak memuji diri sendiri dong ya. Enggak gitu, susah. Agak kurang etis. Di situ biasanya dua orang yang berbeda. Tapi bahwa kurator dalam kesempatan-kesempatan lain dia juga bisa berfungsi sebagai kritikus. Iya, itu bisa. Bisa mengkritik pameran-pameran orang lain. Bisa. Tapi kurator tuh adalah orang yang sangat tahu dunia seni, maksudnya gitu. Sangat tahu dunia, sangat tahu bidangnya, sudah melihat banyak. Dan karena itu tahu membedakan mana yang layak dipamerkan, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang jelek. Gitu. Baik, saya kira sekian dulu dan dikumpulkan tadi tugas-tugas.